Shalom. Selamat pagi untuk para jemaat Gereja PKI Nilon dan juga kepada para saudara-saudara kami yang baru pertama kali berada di ibadah ini, dan tidak lupa juga untuk saudara-saudara kami yang mengikutinya dalam online yang disiarkan secara langsung. Atas nama Gereja PKI Nilon di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian, dan juga untuk mereka sudah saya katakan yang pertama kali dalam ibadah Gereja PKI Nilon saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale, dan juga tidak lupakan dengan tim musik Kenturia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini, saya mengundang saudara-saudara jemaat untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ nomor 1, nomor 2, ayat pertama, mulia-mulia nama-Nya. Kita habiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk.
tema ibadah kita pada ibadah pagi hari ini menjadi pengikut Yesus yang berbuah. Dan sebagai nats pembimbing, atau ada subtema juga, hidup yang diubahkan dan berbuah. Sebagai nats pembimbing dari Filipi 1 ayat 22 bagian A, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari Minggu yang kudus ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Sehingga hari ini kami boleh datang lagi dengan penuh sukacita untuk beribadah kepadamu. Hemelse Vader, op deze heilige zondag komen we hier tezamen om u te dienen. We danken u, Vader, voor de afgelopen week dat u bij ons bent, dat u ons allen begeleidt en beschermt, zodat wij vandaag hier voor uw aangezicht mogen komen. Saat ini juga Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu, Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami memohon, kasihanilah kami, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh melayani Engkau. Almachtige God, Vader in de hemel, voor u belijden wij dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad. In het kwade dat wij gedaan hebben die niet zoals wat u van ons allen verlangt. En in het goede dat wij hebben nagelaten. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat wij u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. Zuiver ons hart en ons leven door uw Heilige Geest, opdat wij uw volmaak mogen liefhebben en uw heilige naam verheerlijken. Door Christus,
Jesus, onze verlosser, onze Heer, bidden wij. Amen. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa telah ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari pertama Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Thessalonians 5 vers 1 tot en met 11. Demikian bunyinya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru. Kita sambut dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 3. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib
jemaat dipersilakan duduk. De kinderen tidak ada. Oh, ik zie daar eentje. Hier een. We wensen jullie een fijne dienst toe. Tot straks. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Voordat we de Bijbel gaan lezen en overdenken, gaan we eerst bidden om de kracht van de Heilige Geest voor ons allen te vragen. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami jemaat-Mu ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kesaksian yang benar, yang menjadi terang dalam jalan hidup kami, menjadi lampu yang menerangi jalan kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa, tuntun dan bimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menerima terang daripada firman. Goede God, Vader in de hemel, vandaag willen wij naar uw woord luisteren, want uw woord is een betrouwbaar getuigenis, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. We bidden en vragen u, Vader, leid ons allen door uw Heilige Geest, zodat we licht mogen ontvangen uit uw woord. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, het levende woord, bidden wij. Amen. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-26. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-26 yang demikian bunyinya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan,
baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlalang. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlalang. Shalom. Kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, karena kita boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dus wij zijn God dankbaar dat wij hier samen mogen zijn om Jezus, het hoofd van de kerk, mogen dienen. Saudara-saudara, di dalam Filipi 1 ayat 21 sebagai nats pembimbing kita juga pada hari ini, di sana berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, ayat ini secara keseluruhan merangkup pendekatan Paulus terhadap pengakuannya tentang hidup dan mati. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus menyatakan bahwa fokus perhatiannya yang sentral itu, alasannya, segala sesuatu yang dia lakukan selama hidupnya di bumi, di dunia, adalah untuk memuliakan dan memperkenalkan Yesus. Lebih lanjut, Paulus menunjukkan bahwa dia berharap juga untuk bersama Yesus di surga nanti setelah kematiannya. Karena itu dia berkata, mati adalah keuntungan. Kita lihat tentang hidup adalah Kristus.
Karena ya kita belum mau mati toh. Nah, sekarang kita masih hidup di dunia, kita boleh merenungkan hari ini tentang apa artinya hidup adalah Kristus. Tentu saja kita menantikan surga dengan penuh sukacita kalau kita akan menuju ke sana. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan pengharapan yang penuh dengan sukacita supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Namun, saudara-saudara, kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini juga masih terlibat, masih ada hubungannya dengan Kristus. Karena kita orang percaya, pengikut Kristus. Di sini Paulus mewartakan tentang Yesus dan anugerah keselamatannya sejak Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus sampai ia menjadi martir karena imannya. Paulus berbicara tentang Yesus di rumah-rumah ibadat, di tepi sungai, di penjara, berbicara tentang Yesus kepada wanita, pria, kepada semua orang. Itu pekerjaannya sebagai rasul Tuhan. Paulus sengaja memutuskan bahwa dia tidak akan mengejar hal-hal lain dalam hidupnya. Sebab kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, di sana Paulus berkata, sebab aku telah bertekad bahwa aku tidak boleh mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan itu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kehidupan Paulus terhubung atau dekat sekali dengan Yesus. Artinya dia meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia memberitakan, menaati Yesus dan berusaha menjadikan orang lain sebagai muridnya, sebagai murid Tuhan Yesus. Paulus menjalani kehidupan yang sangat menghormati Yesus sehingga dia mampu mengajar orang lain untuk mengikuti teladannya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 di sana Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus. Hendaklah kamu menuruti teladanku seperti aku pun menuruti teladan Kristus. Jadi Paulus mengikuti Kristus sedemikian rupa sehingga dia bisa memberitahukan orang lain untuk mengikutinya juga sebagai pengikut Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Bisakah kita, saudara dan saya, sebagai orang percaya yang saat ini masih tinggal di dunia ini? Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mengenal Kristus dengan sangat baik, mengikutinya dengan sangat dekat, berarti bagi Paulus mempelajari tentang kehidupan Yesus dan menghabiskan waktu dalam doa dan membaca kitab suci untuk lebih mengenal siapa Tuhan Yesus, kepala gereja yang kita sembah, serta menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang mau mengikut Yesus. Paulus menulis semua itu dengan unik di dalam mengejar keserupaan, kesamaan dengan Kristus. Kalau kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 8-11, di sana berkata, sungguh segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah kehilangan segalanya untuk memperoleh pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Oleh karena itu, Dia
aku telah menanggung rugi segala sesuatu dan menganggapnya sia-sia, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, dengan tidak memegangi kebenaranku sendiri yang berasal dari hukum Taurat, tetapi yang berasal dari iman kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang bergantung pada iman, supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan turut merasakan penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, sehingga aku dalam segala hal beroleh bagian dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Jemaat Tuhan yang kekasih, hidup kita adalah untuk Kristus. Oleh kuasanya dan dengan tinggal di dalam Dia, dalam Yohanes 15, kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita bersama dengan Dia, Yesus, Tuhan kita yang setelah kematiannya, tetapi dalam kehidupan kita juga mengalami keuntungan yang luar biasa. Kita hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kasih karunia-Nya, dalam penghiburan-Nya, dalam perlengkapan-Nya dan kekuatan-Nya bagi kita. Kita bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 10, 2 Petrus ayat 1 dan 3, ayat 2 Petrus 1 ayat 3 dan Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita menderita banyak kesulitan, tetapi kita tahu bahwa Dia telah menang dari maut. Yesus memberi kita hak istimewa untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya di dunia ini. Semoga kita menjadi pelayan yang baik, bukan hanya untuk badan pengurus majelis yang sudah dipilih untuk bekerja, tapi juga kita sebagai jemaat. Kita sudah diberi hak, kesempatan untuk melayani, melakukan pelayanan yang baik dan setia, yang suatu hari nanti kita akan mendengar Tuhan kita berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dalam hal yang kecil engkau telah setia, dalam hal yang besar aku akan mengangkat engkau. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Semoga kita bersama dengan Paulus dapat menyatakan bahwa hidup kita adalah juga untuk Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, keinginan Paulus untuk bersama Kristus sangat kuat. Karena sejauh ini itulah yang terbaik. Namun dia juga tahu, Paulus juga tahu tentang pekerjaannya di bumi ini dalam pelayanannya untuk Tuhan. Itu adalah sisi kehidupan kita juga sebagai orang Kristen. Jadi di satu sisi keinginan yang mendalam untuk bersama Tuhan di sorga, untuk bersama dengan Tuhan secara sempurna dan tanpa cacat. Tapi di sisi lain, jadikanlah hidup kita tersedia bagi Tuhan untuk digunakan demi kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus menyuruhkan kepada semua orang percaya, juga kepada kita semua, untuk berdiri dalam satu roh, dengan satu jiwa, berjuang bersama demi iman, demi Injil. Itulah isi dan tujuan hidup kita, untuk bersaksi tentang Tuhan kita dan untuk mengungkapkan firman-Nya. Semua ini dalam perspektif masa depan yang indah bersama dengan Kristus Tuhan kita. Dan dengan cara ini, kehidupan perjalanan kita di dunia ini, renungan-renungan kita di dalam kehidupan kita, masa depan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat, gereja Perkinedelan, semuanya dapat kita simpulkan dalam tema ibadah kita pada hari ini, menjadi pengikut Kristus yang berbuah. Amin.
Kita sambut perenungan hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat 425 ayatnya yang kedua. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyentang yang terlelap, kirimlah berita Injil, menyentang yang terlelap. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adar anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat, dan doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di hari Minggu ini, di mana kami telah diingatkan lagi untuk tetap taat dan setia menjadi pengikut Yesus. Karena seperti Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, berarti juga bagi kami semua untuk bekerja di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Biar kiranya kami semua, baik seluruh majelis badan pengurus dan juga kami sebagai jemaat-Mu, diberi kemampuan, kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa melakukan pekerjaan pelayanan, aktivitas pelayanan di dalam kehidupan kami bersama sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, dan juga pemerintah dan bangsa-bangsa yang tersebar di dunia ini. Tuhan kiranya akan selalu menuntun hamba-hamba-Mu, aparat pemerintah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan kebijaksanaan yang baik dan benar, sehingga kehidupan yang penuh dengan kasih dan damai boleh menjadi bahagian bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga untuk pergumulan dunia
peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan, juga untuk anak-anak yatim piatu, janda dan duda. Tuhan Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang merasakan ketidakadilan dalam kehidupannya, dalam kekurangan, kelaparan, mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Biar Tuhan memakai kami, umat-Mu, orang-orang percaya di dunia ini, gereja-Mu, untuk selalu berdoa buat saudara-saudara kami ini. Tapi juga ajarlah kami untuk menolong mereka di dalam pelayanan, supaya kasih dan kemurahan Tuhan, berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, boleh kami bagikan, sehingga saudara-saudara kami yang bergumul, yang merasakan ketidakadilan, yang berkekurangan, boleh juga melihat Kristus di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Gereja Perki Nederland, Ketua Majelis Sinode, Ibu Pendeta Ida dan keluarga, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland beserta dengan keluarganya. Tuhan tuntun dan bimbing seluruh hamba-hamba-Mu ini, baik dari sentral Bestur sampai ke GPN setempat, dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Perki Nederland, agar supaya kami boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan benar. Dan biar kiranya Tuhan juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami semua untuk menjalankan tugas panggilan kami dengan taat dan setia, supaya kami sebagai gereja-Mu yang berada di dunia ini boleh menjadi terang dan berkat bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berada dalam proses pemulihan, khususnya buat Ibu Gio Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Bapak Wilmostart, Bapak Adrian Sumampau, Pendeta Otoruf, Ibu Rosana Stratman, Ibu Titi, mereka juga yang barangkali bergumul dengan kesehatannya yang lemah, terbaring karena sakit, yang tidak kami sebutkan namanya saat ini. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan menjamah tubuh dari saudara-saudara kami yang sakit, yang berada dalam pemulihan ini, serta mengangkat segala sakit penyakit dalam tubuh mereka, sehingga suatu saat nanti Bapa, mereka boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan yang baru daripada-Mu. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, untuk Bapak Jeffrey Tanhatu, Bapak Ton Kelder, Ibu Titi Sartono, Resa Aipasa, hari ulang tahun pernikahan dari Ibu Rosya dan Bapak Ed Kornvogel. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati kesukacitaan dari saudara-saudara kami ini yang bertambah usia setahun, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga.
Biar kasih karunia, anugerah dan berkat-Mu boleh menjadi bahagian dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga mau berdoa untuk gereja Perki setempat, buat majelis, fungsionaris jabatan, dan juga anggota-anggota jemaat baik yang berada di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Voorburg, Zwolle, untuk jemaat yang hadir pada saat ini maupun jemaat yang saat ini juga mengikuti live streaming dari ibadah kami pada saat ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa kiranya akan senantiasa menjaga, memelihara, menuntun dan membimbing kehidupan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan, kasih dan anugerah-Mu bahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami baik keluarga, jemaat maupun di dalam kehidupan pribadi kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk grup Kantoria, pengiring musik kami, Bapak Mardi yang selalu setia, bersama dengan keluarganya. Tuhan kiranya juga selalu menyertai kehidupan mereka setiap hari, memberkati segala aktivitas pelayanan mereka lewat puji-pujian, dan biar kiranya Tuhan memakai mereka untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka pergi untuk melayani. Ya Bapa di surga, juga buat anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang selalu setia di dalam menuntun anak-anak ini, yang juga adalah anak-anak-Mu. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, jaga dan pelihara mereka selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya anak-anak kami ini yang selalu datang beribadah lewat sekolah minggu juga boleh dipelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Apabila kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sebentar, Tuhan tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami semua dari mara bahaya dan maut, supaya kami boleh tiba di tempat kami tinggal, di tempat tujuan kami, dengan selamat sentosa yang berasal daripada-Mu. Inilah doa, syukur dan permohonan kami Bapa, yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat
288 ayat 1 dan 3. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Kami berkumpul di rumah ini. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan. Sempurnakan persembahan yang telah kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Francis, yang telah memberikan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami resapi, dapat kami bawa pulang. Tuhan, terima kasih sekali lagi, sempurnakan persembahan yang telah kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita tiba pada lagu penutup. Mari kita berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 276 ayatnya yang pertama. Dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Atas nama pengurus harian Majelis Jemaat dari Gereja Perki Nederland dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam, Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah ini, dan juga untuk tim Kantoria, begeleider, musikal begeleider, dan kepada Bapak Madi Kale atas iringan musiknya. Terima kasih. Ibadah Minggu 28 April yang akan datang akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht dan dimulai pukul 9.30 di lokasi tempat ini di Gereja De Nieuwe Stad. Sesudah kebaktian akan diadakan acara infodag mengenai laporan dan kegiatan kuartal 1 di tahun 2024 ini. Kami minta kehadiran daripada saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian, untuk memberikan juga informasi flashback mengenai kegiatan yang kami sebagai badan pengurus berterima kasih bisa memberikan pelayanan kepada saudara-saudara. Tetapi masukan-masukan is altijd welcome. Acara ini akan diadakan di kamar nomor 2 Gereja De Nieuwe Stad pada pukul 12 sampai pukul 2 siang. Seperti minggu lalu telah diberitakan, mulai tanggal 15 April 2024 yang lalu, Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost bekerjasama dengan Programma Bureau Amsterdam Zuidoost, een onderdeel van de gemeente, mengkoordinasi acara masakan Indonesia untuk penduduk setempat dan juga untuk jemaat sekalian, yang diselenggarakan setiap hari Senin dari jam 5 sampai jam 7.30. Bukan waktu Indonesia Barat tetapi waktu Belanda ya. Ini ada WIB. Kami meminta diharapkan kedatangannya. Een goede stap yang kami akan juga memberikan terkoplingnya adalah minggu lalu kita sudah mulai tanggal 15 April dan het was wel heel erg succesvol. Dank u wel voor degenen die dan geweest waren. Kami minta sebab ini adalah sesuatu juga een onderdeel dari laporan kami pada kuartal ini, een onderdeel untuk een opzetten daripada aktivitas diakonalia, aktivitas dari Gereja Perki Nederland untuk sosialisasi dengan banyaknya stichting di dalam pekerjaan sosial aktiviteiten. Jadi kami juga meminta bantuan dari saudara-saudara sekalian. Yang selanjutnya, dalam pembicaraan dengan anggota daripada Koor Gema Firdaus telah memutuskan
dengan overlay yang sangat bagus sekali. Koor Gema Firdaus ini akan terus berlatih dan memuji Tuhan di bawah koordinator di bagian dari komisi musik dari Gereja Pergi Nederland adalah Ibu Foni de Vogel. Bersama ini kami mengundang untuk saudara-saudara yang ingin mengikuti paduan suara ini atau koor ini untuk memuji Tuhan, untuk bersama-sama berlatih paduan suara. Jika saudara-saudara ingin mendapatkan informasi selanjutnya, bisa menghubungi dari saudara-saudara kami dari tim Kantoria atau dari Ibu Foni de Vogel. Sekian pengumuman untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.